So, satu pertanyaan, kenapa kok rasanya susah banget untuk bisa berubah dari orang yang gak punya apa-apa jadi orang yang kaya, yang punya status, yang punya semuanya, right? Apakah ini masalah di mental? Apakah ini masalah di sistem di luar kita, kayak inflasi dan lain-lain? Pemerintah segala macam? Atau ini kombinasi dari dua masalah ini atau something else? Ini yang mau kita eksplorasi di video ini, dan semoga dari kita diskusi topik ini ada hal-hal yang bisa Anda panen supaya bisa ubah nasib Anda. Mungkin Anda sudah mengalami sukses di level tertentu tapi belum cukup. Mungkin Anda benar-benar mulai dari nol dan mau bangkit jadi orang yang sukses besar. Oke, whatever situasi Anda, ya dengan topik ini kita bahas tuntas, harusnya ada hal-hal yang berguna buat Anda. Oke, so kita mau membahas dari banyak sisi nih. Kalau menurut saya bukan cuma satu faktor yang bisa menjawab semuanya. Oke, yes, mental penting. Kalau kita ngomong kenapa kok banyak orang miskin, ya kalau kamu ke orang yang sekarang ini miskin, oke, kasih mereka 1M, tak jamin hilang duitnya. Kenapa? Karena polanya untuk belanjain, untuk beli tas, untuk beli mobil, untuk beli hal-hal yang ujung-ujungnya jadi gak ada apa-apa nilainya, right? So itu dari sisi mental, yes penting, oke? Untuk ada kebiasaan nabung segala macam, tapi nggak semuanya. Ini aku kasih contoh sederhana. Pernah nggak ketemu orang gajinya tinggi, jauh di atas UMR, jauh di atas. Bisa kalau UMR 5 juta dia bisa 20, 25, 50 juta sebulan. Tapi akhir bulan saldonya masih nol. Terus kalau kamu bilang, kok nggak mikir sih kenapa nggak nabung, belilah rumah, belilah Bitcoin, belilah apa kayak, right? Terus jawabannya, ya gimana caranya nggak ada uang sisa di akhir bulan? Terus kita rincin, duitnya larinya kemana, right? Makanan sekian, sewa sekian, transportasi sekian, biaya bergaul dalam arti kayak cosmetics, baju, fashion, traktir temen kopi segala macam, right? Ujung-ujungnya habis, oke? Nah dari satu sisi bisa bilang ya hidup dengan lebih irit dong, tapi dari sisi lain nggak tentu itu kesalahan si orang ini yang gajinya tinggi tapi tetap aja nggak ada duit. Kenapa? Karena harus dilihat dari kacamata bukan pegawainya, bukan pekerjanya, tapi dari sisi bos atau employernya yang bayarin si orang ini. Oke? Intinya begini, kalau ketemu orang yang produktif buat bisnis, oke, so ini posisi pemilik usaha, ada pegawai, right? Pegawai terimanya misalkan 5 juta sebulan, tapi dari hasil kerjanya dia bisa hasilkan untuk perusahaan 50 juta sebulan atau sejenis itu. Ini kita ngomong cuma contoh saja. Ya tentu saja kita gak mau orang ini lepas, betul gak? Right? Ini dari kacamata bos. Dan kalau kita gak mau orang ini lepas, ya maka kita akan memastikan ada sistem supaya orang ini susah untuk lepas. So, gimana caranya? Kalau dibayar recehan terus, ya apalagi kalau nilainya makin lama makin naik. Ini ceritanya orang pegawai yang makin lama makin produktif buat perusahaannya, right? Profitnya makin besar. Ya kalau gaji lebih tinggi ya dia pindah, betul kan? Ya kalau kamu gak mau gaji saya besar-besaran, saya tinggal pindah ke kompetitor yang ada, yang mau kasih lebih besar, right? Itu satu, oke? So mau gak mau gajinya harus naik. Dan sebagai bos, gak masalah naikin sampai level tertentu, oke? So di daerah yang gaji rata-rata 10 juta, dibayarin sampai 20 juta, no problem, right? Tapi setelah itu akan ada saatnya kalau ketinggian gajinya, dia bisa cepat pensiun, dia bisa cepat lunasi rumahnya, cepat lunasi mobilnya, bisa cepat sekolahin anaknya, segalanya sudah ada. Terus ngapain dia harus kerja lebih keras, kerja lebih produktif lebih lama, right? Lama-lama ya karena nyaman, udah nggak seproduktif kayak dulu. Setuju ya? So di angka tertentu, si bos untuk tetap nahan orang ini harus ubah pola pikirannya, right? Oke, kita kasih penghargaan, tapi bentuknya bukan langsung gaji naik, oke? So, bonus, tapi harus cair setelah 2 tahun kerja, 3 tahun kerja atau sejenis itu. Bisa merupakan fasilitas yang diberikan ke pegawai tersebut. So, ya kita kasih asuransi. Hal-hal yang kayak seolah-olah dikasih duit lebih banyak tapi langsung dibelanjain. Ke asuransi, ke apa, dan seterusnya. Dari sisi lain, kalau bisa, biar pegawai ini masuk dalam utang, gitu. So, cicil rumah ke perusahaan, cicil mobil ke perusahaan, apapun lah, cicil, terus cicil. Karena kalau sudah ada kewajiban harus ada bayar duit untuk utang, susah lepas, susah berhenti kerja, susah keluar dari pola yang ingin jadi bebas, right?
Keluar dari pola pegawai intinya, right? So, nambah kewajiban, nambah penghargaan tapi dalam bentuk yang non-cash, non-salary, right? Bonus yang carinya lama, bla bla bla. Bisa juga mulai merubah budaya. Ini satu hal yang Anda pasti pernah lihat kalau sudah masuk ke dunia corporate. Kalau sudah masuk ke dunia corporate terus Anda lihat, kenapa ya kalau aku mau naik jabatan, sepertinya itu semua orang harus nyetir Mercedes, harus nyetir BMW, harus dandannya bergaya tertentu dan lain-lain. Semua orang itu kayak ada hidup tertentu gitu loh. Kalau mau upgrade level ya harus sesuai gaya mereka. Masalahnya itu boros semua. Minum bir, minum apa, BMW, kafe, sering kuliner, buang duit jalan-jalan, whatever, right? Ada budaya di dalam perusahaan yang sudah dibuat konsumtif. Supaya oke, no problem, terima 1M setahun, right? 100 juta sebulan atau sejenis itu. Tapi habis juga, gitu. Supaya selalu produktif untuk perusahaan. Kelihatan ya? So, contoh ini adalah contoh yang kalau Anda sudah sadar, oh itulah kenapa. Jadi, yes, mental itu faktor. Yes, oke, setuju. Tapi sistem juga, oke. Sistem yang ingin orang produktif gak bisa lepas. Dan boleh saya tanya, pemerintah memihak lebih ke siapa? Ke corporate atau ke masyarakat atau kemana? You yang jawab, gak boleh saya yang kasih tahu. Karena ini terekam, aku gak boleh sembarangan ngomong. Oke. Tapi kalau aku di posisi pemerintah, aku terima pajak besar kalau pegawainya gajinya tinggi. Kan pajak yang paling tinggi kan pajak penghasilan, betul nggak? So saya mau banyak pegawai yang bayar pajak. Tapi kalau aku ngerti itu, oke, revenue saya, duit masuk saya itu dari pajaknya si pegawai, saya juga mau pegawai gak bisa lepas. Makanya pemerintah patokan sukses ekonomi apa? Employment rate, unemployment rate-nya rendah. Tingkat orang yang gak bisa terima kerjaan serendah mungkin. Sebaik sebisanya semua orang ada kerjaan. Biar sebanyak mungkin ada pajak masuk. Betul kan? So, gimana caranya biar orang gak bisa lepas? Easy. Inflasi naik. Bunga. Banyak utang. Bikin semua hal semahal mungkin. Pasin sama penghasilan. Biar ya penghasilan kamu naik. Tapi semua pengeluaran habisin duit kamu. Oh, and by the way, karena aku di posisi yang bikin aturan pemerintahan, saya juga sekaligus, oke, aku caplok semua aset-aset yang harganya juga ikut naik. Real estate, so sewa naik terus. Harga makanan, harga listrik, energi. So, kenapa kok banyak pejabat-pejabat, bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia. Kenapa kok tangannya itu ikut campur dalam dunia minyak, dalam dunia listrik, dalam dunia supermarket dan pharmaceuticals dan lain-lain. Karena ini semua yang dinaikin kan harganya. Supaya sebaik sebisanya kalau penghasilannya sekian, pengeluarannya sekian, oke? Setipis mungkin marginnya supaya dia gak ada harapan bisa jadi orang bebas. Nah, oke, itu pola yang bikin orang terjebak jadi budak seumur hidup. Gimana sekarang keluar dari pola ini? Ya harus ikut pola orang yang kaya. Terus orang kaya gimana? Kita mulai dengan satu exercise dulu, satu latihan. Kita pakai duit, say 5 juta rupiah. Aku mau tanya, berapa kali 5 juta harus dikembangkan 2 kali lipat untuk bisa jadi lebih dari 1M? So, 5 juta jadi 10 dan seterusnya. Berapa kali harus digandakan 2 kali lipat biar jadi 1M lebih? Jawabannya adalah 8 kali lipat. Coba hitung sendiri. 5 juta jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 40, jadi 80, jadi 160, jadi 320, jadi 640 juta. And then di langkah ke-8 sudah 1,28 miliar. Oke? So, itu hal yang, oh really? Ternyata segampang itu in theory, right? Segampang itu. Coba perlu cari 8 kesempatan, gandakan 2 kali lipat modal Anda, right? 5 juta jadi 1,28M, tapi juga 50 juta jadinya 12,8M, 500 juta jadinya 128M, 5M jadinya 1,28T, dan seterusnya. Tapi dari situ Anda sadar kenapa kok orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Karena semuanya relatif, gitu loh. Dulu harga rumah bisa dibeli 30 juta, sekarang 1, sekian M. Barang yang sama, misalkan di Jakarta atau di Bogor atau di mana kayak, right? Semuanya relatif. Angkanya naik terus. Tapi orang miskin cuma bisa gandakan 5 juta jadi 1M-an. Kalau mereka ngerti ilmu itu, yang mana mayoritas orang nggak ngerti. Sedangkan orang kaya yang udah duluan mulai 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, right? Dari awal mungkin sama-sama 5 juta, tapi sekarang mereka itu gandakan 500 juta atau 5M jadi berapa besar. Paham ya? So,
kalau kita mau jadi orang kaya, jawabannya adalah harus ikuti pola orang kaya. Pola orang kaya adalah cari kesempatan gandakan duit Anda berkali-kali lipat. Properti naik terus 2 kali lipat, tapi butuh 50 tahun baru bisa, 5 langkah, 6 langkah. Right? Emas juga butuh sekitaran 50 tahun. Saham perlu waktu yang kurang lebih sama. So, indeks saham termasuk S&P 500, Nasdaq, dan sejenisnya. Dari semua aset memang yang paling cepat Bitcoin. Itu kenapa kita banyak sekali yang masuk ke Bitcoin tahun 2022 dan 2023. And intinya adalah gak harus memihak ke aset A atau B. Ada banyak orang kaya yang di bisnis di dunia real estate. Ada banyak orang kaya yang di dunia kripto. Terus ada satu atau dua yang is one better than the other? No, right? Mereka hanya ngerti perlu gandakan duit terus-terusan. Oke? Nah, tapi kuncinya harus mulai dengan modal besar. Oke? Kalau modal Anda baru cuma 5 juta, mau gandakan 8 langkah juga cuma jadi 1M. Ya oke, itu uang besar, tapi di saat itu semua barang lain juga ikut naik, paham ya? Anda harus genjot di bisnis, harus genjot di income. So, kalau Anda pegawai, harus cari pekerjaan yang gajinya super tinggi. Yang menurut saya lebih gampang, apalagi di Indonesia, adalah untuk jadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha bisa through the roof. Oke? Nah, omong gitu. Sekarang di 2023, 2024, kita sudah bisa lihat inflasi roket naik, sudah terjadi harga bunga sekarang lagi naik. Alasannya untuk kontrol inflasi, tapi sebenarnya efek samping yang mereka juga tahu ini pasti terjadi adalah orang yang duluan KPR, duluan mengutang, tapi harus bayar pakai gaji, akan jatuh semua utang itu. So, ini sebentar lagi akan masuk ke ranah yang mana banyak aset dapat dicaplok dengan murah-murah, yang produktif, tapi kuncinya harus ada modal atau harus bisa pakai strategi. Oke? Dan ini kita akan bahas lebih dalam lagi di video yang lain atau di kesempatan lain. Tapi dulu zaman saya masih teenager, saya itu kebetulan dapat kesempatan bisa belajar, oh ternyata ada caranya sikat aset-aset produktif, rumah dan lain-lain. Cuma modal kecil, 10.000, sejuta, sejenis itulah. Bukan miliaran, bukan puluhan M. Dan prinsip itu sebenarnya saya sudah terapin my whole life. Nggak di properti, nggak di mesin yang produktif, nggak di bisnis, di semua jenis aset yang bisa digandakan jadi uang besar. Ini yang kita akan fokuskan untuk 2024 guys, it's happening. So, subscribe ke channelnya Mindstack, komen kalau Anda rasa siap untuk sukses di 2024 juga, dan share video ini ke siapapun yang Anda mau bawa masuk dalam perjalanan ini untuk bisa jadi orang sukses. Jangan lupa kita juga ada membership di channel ini, yang mana kita kumpul setiap bulan di yang namanya live stream, so kayak pacaran lah tapi versi kayak online webinar something like this. Dan juga ada banyak kursus yang kita sudah sediakan di dalam membership itu. So silakan join dan kita akan ketemu lagi di next video kita. Sukses selalu dan sampai jumpa.